Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan syafaatnya. Yang terhormat ibu guru dari SMK ya. SMA Paradigma. Saya bangga seperti ini, berarti jurang pemisah antara masyarakat dengan polisi tidak ada. Berarti dalam mata pelajaran ini suatu inovasi baru. Maaf, gangguan alam, bahwa polisi itu bukan untuk ditakuti, itu ya, tapi untuk ditemani. Kak, adik Bung, bantu satu Bung. Ini Pak Kanit Reskrim dari SMA Paradigma kelas 12 nih 1. ya. Mohon yang terhormat Bapak Polisi dan Bapak sebelumnya. Ya, ini Pak Kanit Reskrim. Ya. Bahwa saya di sini ingin bertanya. Ya. Ke siapa pertanyaannya? Bapak Polisi. Ke saya. Ya. Ini juga polisi. Iya. Hanya berpakaian preman. Ya. Yang biasa keliaran di masyarakat nyamar. Jadi mana? Ya, dilanjut. Yang pertama, jika tidak polisi menggunakan manual, bagaimana polisi tahu jika pengendara tidak memiliki SIM? Untuk manual apa untuk yang ini? Tilang elektrik. Elektrik. Tilang elektrik itu kan sekarang lagi dilakukan ya Pak ya. Juga ya, tapi kita udah di kota ya. Tangerang Polres kalau nggak salah. Polres ya. Itu pertanyaannya mungkin dari tilang itu kok bisa tahu kalau orang itu nggak punya SIM gitu. Mungkin pertanyaan mereka dari mana tahunya? Padahal kan SIM di dompet. Oke, silakan. Oke, ini coba Bapak jawab ya. Jadi polisi itu bertindak dan berbuat ya. Ada kalanya menggunakan feeling ya, makanya polisi itu kayak dukun, punya naluri gitu ya. Itu deh, feeling satu. Yang kedua emang kebenaran aja kali, karena saat razia itu tidak ada. Untuk masalah tilang elektrik untuk di wilayah sini belum berlaku. Hanya untuk Jakarta dan sekitarnya dan wilayah kota aja. Ya. Kalau untuk SIM memang harus ada penindakan, diberhentikan dulu, ditanya ya, atau ada kecelakaan ya.
atau memang lagi razia, itu mah kalau memang diperiksa polisi kebetulan nggak punya SIM, itu dilihat dari gelagatnya. Kalau orang yang punya SIM itu di depan polisi lalu lintas nggak grogi, ada polisi malah ngedeketin, polisi malah nggak meriksa. Kadang-kadang yang udah ada polisi nih, ada kendaraan udah mepet-mepet aja jauh, ada yang dari jauh udah balik kanan duluan. Ya, saran Bapak, kalau udah waktunya punya SIM, bikin. Ya, kalau nggak tahu caranya, cari saya di sini. Nanti insya Allah dulu ada kolektif berapa orang nanti dibantu. Ya, ada yang seperti itu, insya Allah Bapak bantu. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dalam buat SIM, terutama dalam peraturannya ya. Ini tanda panah ini artinya apa, melengkung artinya apa, P apa, ada dalam ujian prakteknya. Tapi kadang-kadang banyak yang gak lulus, apalagi di ujian ya, ujian lingkar 8 ya, banyak yang gak lulus. Itu aja deh ya. Itu sebenarnya polisi tidak punya ilmu kaca benggala, nggak ada, hanya kebetulan. Ya, oke yang tadi. Apa aja udah bebas? Udah bebas, Ya, nanya ada apa aja. ada apa, nggak apa-apa. Narkoba atau apa Saya boleh. Saryanti dari SMA Paradigma kelas 12 menyatu. Apabila ada terorisme, langkah-langkah apa yang akan diambil pihak kepolisian? Terorisme ini Bapak eskrim. Densus Sama pakaian preman juga, densus juga. mungkin dia menjelaskan aja sedikit ya. Ada ini bukan gudangnya. Ini sudah ada tim khusus yang menanganinya, yaitu tim Densus 88. Tim Densus 88 itu hanya berada di tingkat Mabes dan tingkat Polda. Unsurnya itu kan ada beberapa gabungan dari satuan-satuan di kepolisian. Dari intelnya ada, dari reserse kriminalnya ada, dari pasukan gegana brimobnya ada. Jadi itu suatu tim yang gabungan dari beberapa unsur. Nah, untuk kewajiban kita sebagai warga negara yang anti radikalisme, ya, kalau terorisme, pelaku terorisme itu kan orang yang punya kelakuan radikal, ya. Makanya kewajiban kita sebagai warga masyarakat, apabila menemukan atau indikasi terhadap tetangga atau orang datang yang mengontrak, kewajiban warga dan lingkungan kita kan untuk melaporkan ke aparat setempat, ya mungkin berjenjang, mau misalkan melaporkan ke Pak Lurah dulu atau melaporkan ke Wali Dimasnya atau Binamas desa setempat, dan nanti atau ke Polsek, yang nanti Polsek ini pun berkoordinasi dengan memberikan laporan. Jadi atas dasar dari laporan dari warga bahwa di kampung A, desa B, kecamatan C, Kabupaten Tangerang misalkan ada informasi dari warga yang diindikasikan di lingkungannya ada teroris yang diduga teroris, misalkan seperti itu. Nanti kami membuat laporan ke tingkat atas. Nah, nanti dari tingkat atas itu melakukan penyelidikan ke bawah, apakah benar ataupun tidak, nah, seperti itu. Jadi yang namanya informasi mau benar atau mau tidak ada masalah, silakan aja. Ada yang misalkan di lingkungannya, ada di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, menemukan indikasi seperti itu, ya sampaikan, ya mau benar ataupun tidak ada masalah buat kami. Itu
acuan buat kami untuk melakukan tugas sebenarnya kepolisian. Seperti itu ya. Cukup. Ada lagi? Dulu ya, apa namanya? Ini sekedar motivasi. Ponakan bapak lulus sekolah seperti ini, masuk lulus sekolah daftar polisi di SPN Mandalawangi, Banten. Lulus langsung diambil jadi Densus, masuk grup Densus 88 anti teror. Ya sepantaran begini. Sekarang rambutnya gondrong melulu, pakai anting lagi. Kesana kemari. Kerjanya nangkepin teroris, kelayapan kayak Pak Kadit Reskrim ini. Masuk kelompok-kelompok jamaah, kelompok separatis, lain-lain. Oke, gitu aja. Dilanjut. Jadi nama saya Megawati dari kelas 12 SMK. Apa cara-cara membuat SKCK? SK, Bapak yang jawab ya. SKCK itu dibuat oleh satuan polisi namanya Intelkam. Ya, adek, ini nih ada tulisannya, kalau keluar ada tulisan Intelkam. Itu di ruang kecil itu khusus loket pembuatan SKCK. Nanti adik-adik belum punya KTP ya? Ada yang bikin dulu. Nanti untuk persyaratan lengkapnya, Bapak nggak apa tuh, ada di situ tuh persyaratan membuat SKCK. 1 KTP, 2 ijazah, ya ada akte juga, ya seperti itu. Itu biasanya diperuntukkan untuk yang mau kerja, yang mau sekolah, ya. Nanti adik-adik sebelum bubar bisa lihat-lihat di situ, ya. Untuk bikin SKCK persyaratannya seperti apa aja. Oke, yang lain? Biayanya 30.000. Itu untuk prosesnya hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu libur. Karena SKCK ini termasuk dalam jenis pemasukan negara bukan pajak, PNBP. Jadi SKCK di sini setelah adek daftar bayar disetorkan ke BRI. Berapa banyak hari ini, segitu pula disetor ke BRI. Hari Sabtu libur karena BRI-nya juga libur. Oke, silakan. Mungkin menambahkan itu untuk syarat pembuatan SKCK. Dalam formilnya mungkin identitas diri yaitu KTP. Ya. Kedua, surat pengantar domisili tempat tinggal di tempat tinggal ada misalkan di desa anu, dia minta pengantar dari kelurahan atau desa setempat. 3, pas foto 4x6, 3 lembar apa 2 lembar gitu ya. Kemudian itu yang tambahannya mungkin kalau ada ijazah ya ijazah, kalau ada kartu keluarga kartu keluarga. Itu aja persyaratannya tidak banyak. Ya. Langsung jadi tuh ya Pak? Langsung jadi. 5 menit pun jadi. Langsung jadi. Yang penting berkasnya lengkap. Untuk keperluan sekolah nanti kan adik-adik nanti kan kalau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, kuliah, universitas kan pasti biasanya dibutuhkan itu ya. Iya. Itu cukup nanti mungkin dari polsek. Tapi kalau suruh untuk masuk melamar atau mendaftarkan ke PNS itu minimal harusnya di Polres. Ya di Polres. Pokoknya tingkat Polres saja. Nah, kalau domisilinya di Sepatan, ya berarti bikinnya di Polres Metro Tangerang Kota sana ya. Kalau domisilinya di Mau, Sukadiri,
Kemiri jadi Polres 300 kabupaten. ya, tergantung domisili adik-adik aja kalau itu ikutinnya. Ini tuh untuk SKCK gambaran.